fungsi, representasi, koordinasi, pengelolaan program, pengelolaan aset, penerimaan hibah, hubungan dengan aparat penegak hukum, serta fungsi-fungsi administrasi lainnya atas nama kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dalam penelusuran kami terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya maupun Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Menteri Kebudayaan, yaitu Bapak Fadizon, untuk menunjuk individu tertentu sebagai representasi kelembagaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Gitu. Kenapa? Karena Kepres nomor 23 tahun 1988 itu masih berlaku dan kedudukan lebih tinggi dibandingkan keputusan menteri, gitu loh. Ya, di mana di dalam pasal 2 Kepres nomor 23 tahun 88 dikatakan bahwa Sri Susunan adalah pemimpin Kasunanan Surakarta, dapat menggunakan keraton dan segala kelengkapannya untuk keperluan upacara, peringatan, perayaan-perayaan lainnya dalam rangka melaksanakan adat istiadat yang berlaku di keraton yang luasnya lebih kurang 66 hektar. Gitu. Sedangkan laksana yang dimaksud di dalam keputusan Menteri Kebudayaan, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Arya Panembahan Agung Tejo Bulan sebagai pelaksana pelindungan di sini, itu patut dipertanyakan. Gitu. Ya kan? Karena pertimbangan daripada Kepmen ini itu berdasarkan adanya surat. Surat dari siapa? Surat dari lembaga Dewan Adat. Seharusnya menteri itu, ya kan, kalau mempertimbangkan itu putusan pengadilan, penetapan pengadilan, bukan surat biasa. Surat yang disampaikan oleh lembaga Dewan Adat itu surat biasa, tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Nah, anehnya itu dipertimbangkan oleh Menteri Kebudayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat lagi nih, persoalan mengenai keselarasan keputusan Menteri Kebudayaan itu dengan keputusan nomor 23 tahun 88 yang tadi saya sebutkan itu. Mengingat keputusan Presiden ini merupakan norma administratif yang secara hierarkis lebih tinggi daripada keputusan Menteri Kebudayaan maksudnya. Maka perlu dilakukan penilaian apakah substansi keputusan Menteri nomor 8 tahun 2026 itu telah selaras dengan kerangka pengelolaan keraton yang telah ditetapkan sebelumnya oleh negara. Bahkan undang-undang konstitusi yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara mengakui masyarakat ada, masyarakat hukum ada, yang masih hidup, yang masih eksis. Ya, contohnya misalkan Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian Keraton Ngayogyakarta, Mangkunegara, Pakualam, ya, misalkan di Kalimantan itu Kutai, di Sulawesi itu ada Goa, dan lain-lain. Gitu. Itu harus dihormati gitu loh. NKRI itu tidak mungkin ada kalau tidak ada yang namanya kerajaan-kerajaan Nusantara itu tadi. Itu asalnya dari situ gitu. Sebelum ada NKRI, maka kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan itulah yang menguasai wilayah-wilayah yang sekarang menjadi NKRI. Nah, itu harus dihormati gitu. Kenapa? Di dalam konstitusi kita itu diakui, bunyinya kalimat itu. Yang ketiga, ya, terdapat persoalan konstitusional yang berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dijamin dalam pasal 18B ayat 2
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Itu seperti itu. Kepmen ini sudah melanggar, menunjuk pelaksana individual. Padahal di dalam peraturan itu ada rajanya, ada pemimpinnya. Jadi jangan sampai hal-hal yang seharusnya objektif menjadi subjektif. Negara harus objektif. Negara jangan ikutan subjektif. Ya. Kemudian selain itu, di dalam pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dalam konteks Keraton Kesultanan Surakarta yang memiliki sistem adat, tradisi, adat-adat, peraturan yang masih hidup, perlu dilakukan pendalaman apakah penunjukan seorang individu tertentu yang dalam hal ini adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejolan oleh pemerintah telah mempertimbangkan secara memadai prinsip penghormatan terhadap mekanisme internal masyarakat hukum adat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Jadi Pak Fadlizon apabila sebagai Menteri Kebudayaan, apabila ingin mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keraton, ya ada suka tidak suka ada pemimpinnya. Terlepas pemimpinnya itu masih muda atau tidak, ya Anda harus hormati. Kalau saya datang misalkan ke Padang, ya saya harus hormati itu ada tidak yang ada di Padang itu. Pak Fadlizon sebagai masyarakat sana, ya kan juga ketika datang menginjakkan kakinya di Surakarta, hormati budayanya. Terlepas dari itu, Anda menteri, ya kan dalam kabinet Pak Prabowo, ya, yang memimpin NKRI. Jadi Anda jangan berpihak kepada satu orang. Berpihak itu kan terlihat gitu, sudah nyata. Bukan patut diduga lagi, itu sudah subjektif. Bahkan staf khususnya Pak Fadlizon itu terkait dengan pelaksana yang ada di SK ini. Yang notabene adalah putrinya Gusti Tejo. Itu staf khususnya Pak Fadlizon. Seperti itu. Ada apa gitu? Berikutnya, yang keempat, terdapat persoalan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan potensi pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, asas ketidakberpihakan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Ini pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu melarang pejabat pemerintahan, dalam hal ini adalah Menteri Kebudayaan, ya kan, untuk jangan sampai melampaui wewenangnya, jangan mencampur adukan wewenangnya, dan jangan bertindak sewenang-wenang. Jadi dalam perspektif hukum administrasi negara itu perlu dilakukan kemudian apakah kewenangan pelestarian cagar budaya yang dimiliki oleh Menteri Kebudayaan telah digunakan semata-mata untuk tujuan pelestarian budaya atau telah memasuki ranah representasi kelembagaan dan tata kelola internal keraton yang tidak secara tegas diberikan oleh peraturan perundangan, tapi secara hukum adat itu harus dihormati. Yang kelima, terdapat risiko timbulnya konflik hukum dan konflik sosial
apabila keputusan administrasi negara tidak dipersepsikan sebagai bentuk penentuan representasi atau legitimasi terhadap salah satu pihak dalam dinamika internal Keraton Kasunanan Surakarta Haji Bimbang. Pelaksananya dalam hal ini Gusti Tejo itu sudah tidak objektif lagi, sudah berpihak kepada salah satu pihak. Bagaimana bisa dipercaya oleh pihak-pihak lain bahwa beliau bisa menyelesaikan persoalan ini gitu. Yang menjadi ranah tugasnya Gusti Tejo adalah berkaitan dengan masalah revitalisasi, masalah suksesi. Beliau sebagai anggota daripada keluarga dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat harusnya tunduk. Dengan apa? Ya dengan gaungnya perintah dari almarhum Pakubuwono 13. Kan ada sabda Sri Susunan yang dibuat tanggal 25 sebentar. 25 Januari 2025. Itu jelas dikatakan oleh Sri Susunan Pakubuwono 13 almarhum, persoalan suksesi adalah haknya beliau selaku raja, hak prerogatif. Kalau Anda ingin menyampaikan masukan, silakan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sama seperti kita menyampaikan kepentingan kita sebagai anak kepada orang tua, dia sampaikan. Kan beliau nanti yang akan memutuskan. Kan beliau lebih tua, beliau yang pemimpin bagi